Shalom, Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berkumpul kembali untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, pakai hamba-Mu urapi, dan juga kami mendengarkan Tuhan urapi. Singkapkan rahasia firman ini untuk kami sehingga apa yang kami pelajari, dengar, kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berserah pada rancangan Tuhan. Inilah yang akan menjadi topik kita pada kesempatan ini. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, ayat ini merupakan ayat yang ditujukan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu yang sedang berada di pembuangan di Babel. Dan waktu itu mereka sebenarnya sudah mulai menyadari apa yang menjadi alasan mereka sampai akhirnya mereka harus berada di negeri pembuangan. Jadi kalau kita balik ke secara awal, itu sebenarnya
Kalau boleh disimpulkan, yang menyebabkan mereka sampai dibawa ke sana itu adalah dosa. Mereka sudah mengabaikan Tuhan, hidup mereka sudah bobrok secara moral, mereka mengalami degradasi dalam hal agama, pokoknya mereka sudah meninggalkan Tuhan. Sebenarnya kalau saudara baca secara garis besar Yesaya pasal yang pertama sampai pasal 39 itu Nabi Yesaya bernubuat tentang hal-hal yang akan terjadi kepada bangsa Israel secara khusus, pada bangsa Israel dalam hal ini kerajaan utara dan juga kepada bangsa Yehuda. Jadi itu pasal 1 sampai pasal 39 peringatan Tuhan. Kemudian pasal 40 sampai pasal 60 kitab Yesaya 55 itu berbicara tentang kondisi dan keadaan bangsa Israel, khususnya Yehuda yang ada di pembuangan di negeri Babel. Nah, pasal 55 yang kita baca ini pasal 55 yang kita baca ini merupakan nubuatan dari Yesaya kepada bangsa Yehuda yang ada di Babel, yang sudah mulai dalam tanda kutip ya, sudah mulai sadar akan dosa mereka. Mereka sudah tidak lagi bersungut-sungut atau menyesali kenapa Allah membawa mereka ke negeri pembuangan dan sebagainya. Mereka sudah mulai sadar. Dan mereka sudah mulai seakan-akan menerima kenyataan itu. Nah, di tengah-tengah suasana dan situasi yang seperti itu, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 datanglah kepada mereka. Jadi ini merupakan sebuah penghiburan kepada mereka di tengah-tengah kesadaran mereka, ya. Jadi Yesaya berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini menyampaikan pesan Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, itulah garis besar atau latar belakang Yesaya pasal 55 ayat 8 yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya sudah sangat sering kita dengar. Bahkan mungkin bagi sebagian besar orang Kristen, ayat ini sudah menjadi hafalan di luar kepala. Karena sudah saking seringnya didengar. Tetapi untuk mempraktikkan ayat ini tentu tidak semudah kita mengatakannya. Hal ini mengingatkan saya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Waktu itu dalam pembuangannya dalam Wahyu pasal 10 ayat 10 dia berkata, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Makna sederhana dari ayat ini adalah bahwa firman Tuhan itu mudah sekali untuk kita perkatakan, untuk kita ucapkan. Bahkan enak untuk disampaikan kepada orang lain. Tetapi prakteknya susah. Bahkan terasa pahit ketika dijalani. Nah, itu kira-kira maknanya, saudara. Oke, sekarang kita kembali kepada nats kita, Yesaya 55 ayat 8. Pada umumnya manusia itu lebih menyukai rancangannya daripada rancangan Allah. Kenapa? Karena rancangan manusia itu bersifat kekinian. Artinya bahwa bersifat segala sesuatu yang memang lagi dibutuhkan untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensi manusia di dunia ini. Jadi manusia lebih senang dengan rancangan-rancangan manusia, rancangannya sendiri ataupun juga rancangan orang lain yang mereka adopsi kemudian mereka praktekin. Kenapa? Karena rancangan itu adalah rancangan untuk hari ini, masa kini, saat di dunia ini. Dan itu memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Kalau rancangan Tuhan itu bersifat kekekalan, dan itu menurut manusia kebanyakan, termasuk orang percaya lah ya. Kalau rancangan Tuhan itulah, kalau rancangan Tuhan itu menyangkut kekekalan, nanti itu mah. Yang penting sekarang kita lagi di dunia nih, kita butuh hal-hal yang bisa membuat kita bisa eksis bertahan di dunia ini. Kalau enggak ya kita akan ditinggal orang lain, kita akan diabaikan dan sebagainya. Makanya
Manusia pada umumnya lebih senang pada rancangannya sendiri atau rancangan orang lain yang diadopsi kemudian dipraktekin daripada rancangan Tuhan yang bersifat kekal atau bersifat nanti, bersifat rohani. Saya kasih contoh sederhana dalam hal memilih pasangan hidup untuk orang-orang yang muda. Banyak orang atau termasuk anak Tuhan ya, banyak orang termasuk anak Tuhan yang ketika memilih pasangan hidup mereka hanya lihat dari penampilan fisiknya. Orangnya cantik, ganteng, kemudian multi talent, pintar, modis, sudah punya penghasilan yang mapan, bahkan kalau perlu kaya raya. Sementara kalau rancangan Tuhan itu nggak melihat dari tampilan luar, tapi rancangan Tuhan melihat dari sisi hati, sisi rohaninya. Kalau seorang tidak menghormati orang tuanya, udah pasti dia nggak akan menghargai dan menghormati Tuhan. Jadi beda ya. Kalau manusia mencari pasangan hidup, dia cari yang kelihatan secara fisik, yang modis, yang pintar, yang multi talent, yang cantik, yang ganteng, yang kaya raya. Sementara Tuhan lebih melihat kepada kecantikan rohanianya. Bukan berarti yang bersifat fisik itu enggak juga diperhatikan, enggak, tetap diperhatikan, tapi yang lebih utama kecantikan rohaninya. Nah, jelas beda ya, bahwa rancangan Tuhan beda banget sama rancangan manusia. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada contoh tentang seorang yang benar-benar hidupnya itu mengikuti rancangan Allah. Tentu saudara tahu siapa orang ini. Dia adalah Yusuf. Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah anak yang paling dikasih oleh papahnya, oleh ayahnya yang bernama Yakub. Kepada Yusuf, perhatian papahnya itu benar-benar super perhatian. Sampai kepadanya diberikan jubah yang maha indah dan tentu sangat mahal dibanding dengan kepada kakak-kakaknya atau kokoh-kokohnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf sebenarnya sudah tahu bahwa kepadanya Allah sudah merancangkan sesuatu yang besar. Dan itu dinyatakan lewat mimpi sebanyak 2 kali dalam kesempatan yang berbeda. Tapi untuk mencapai rancangan Allah ini tidak semudah yang dibayangkan oleh manusia pada umumnya. Yusuf harus masuk dalam proses penderitaan yang sangat berat. Ia harus meninggalkan zona nyamannya, dikasih oleh papahnya, diperhatiin banget sama papahnya, dan dia harus turun ke titik nol. Alkitab berkata dia harus menderita menjadi seorang budak, dan setelah itu dia harus turun ke dalam penderitaan yang paling bawah lagi menjadi seorang tahanan di Mesir. Tapi yang paling luar biasa adalah kalau saudara baca Alkitab tentang kisah Yusuf, saudara nggak akan pernah menemukan bahwa tidak ada satu kata pun yang disebutkan oleh Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf bersungut-sungut. Yusuf mempersalahkan saudara-saudaranya, apalagi Yusuf mempersalahkan Tuhan. Tidak. Tapi Yusuf menerima semua kenyataan itu karena dia tahu itu merupakan bagian dari rancangan Allah terhadap dirinya. Dari mana dia bisa tahu? Dari omongannya ketika papahnya sudah meninggal, dia menjadi penguasa Mesir nomor 2 setelah Raja Firaun. Ya. Lalu kemudian saudara-saudaranya sadar bahwa itu adalah adik mereka yang pernah mereka jual. Dan karena papanya sudah nggak ada yang bisa ngebelain mereka, maka mereka datang menghadap Yusuf dan mereka ketakutan menghadap dia. Lalu Yusuf berkata, memang kalian merancangkan rancangan yang jahat terhadapku, tapi Allah merancangkan rancangan yang baik, seperti apa yang terjadi sekarang ini. Jadi Yusuf tahu sebenarnya bahwa penderitaan demi penderitaan, proses yang menyakitkan itu merupakan bagian dari rancangan Allah untuk dirinya. Makanya dia tabah, dia sabar mengalami proses, dan dia tidak bersungut-sungut menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, seperti kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Nah, akhirnya benar Yusuf menjadi penguasa di Mesir.
Dia menyelamatkan satu bangsa, bangsa yang menjadi pilihan Allah, bangsa Israel, dari kelaparan yang melanda dunia pada waktu itu. Nah sekarang kembali kepada saudara. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana dengan saudara? Rancangan siapa yang saudara ikuti sampai hari ini? Rancangan Tuhankah? Atau rancangan saudara sendiri? Atau mungkin rancangan orang lain yang saudara lihat dan kemudian saudara praktekin? Ada kisah menarik begini, ya. Ini ilustrasi. Kisahnya adalah ada dua orang pemburu yang berhasil menembak rusa. Nah kemudian mereka menarik rusa itu karena rusanya besar, nggak mungkin dipikul berdua. Jadi mereka menyeret rusa itu menuju ke truk mereka, mobil mereka. Jarak antara rusa itu diseret ke mobil mereka lumayan jauh, apalagi tengah hutan. Setelah sekian lama mereka menyeret rusa mereka, tiba-tiba mereka berjumpa dengan dua orang pemburu yang lain juga yang sedang memburu rusa, tapi mereka belum dapat buruannya. Lalu dua orang pemburu ini memberikan nasihat kepada dua orang pemburu yang sedang menyeret rusa. Nasihatnya ada begini, kalau kami lihat cara kalian menarik atau menyeret rusa itu sebenarnya kurang bagus. Sebab hal itu akan membuat kalian menjadi susah. Karena tanduk rusa yang kalian tarik itu, tanduknya itu nancap-nancap di tanah. Rusa yang kalian seret itu, tanduknya itu nancap-nancap ke tanah, dan itu akan membuat kalian tambah capek. Susah nariknya. Lebih baik kalian narik rusa itu, nyeret rusa itu dari arah yang berlawanan. Mendapat nasihat itu, dua orang ini kemudian berpikir, lalu dua orang pemburu yang tadi pergi meninggalkan mereka. Sesaat mereka istirahat, kemudian kawan yang satunya berkata, bagus juga ya nasihat pemburu yang tadi. Lihat nih, bekas-bekas tancapan tanduk rusa. Pantas aja rasanya berat, dan kita lama nyampe ke mobil kita, ke truk kita. Karena tanduknya ini nancap ke tanah terus, sepanjang ditarik, diseret. Bagaimana kalau kita tarik berdasarkan arah yang berlawanan? Kita ikutin nasihat pemburu dua orang pemburu tadi. Dan singkat cerita, mereka coba ngelakuin. Mereka pindah ke arah tanduk, mereka mulai seret. Dan benar, rusa itu gampang diseretnya, saudara. Tapi nggak terlalu jauh mereka melangkah. Pemburu yang satu mulai sadar. Dan dia berkata, stop, berhenti. Nasihat dua pemburu tadi memang bagus. Dan rusa ini rasanya ringan kita tarik. Tapi apakah kamu nggak sadar? Justru dengan kita melakukan ini, itu akan menjauhkan kita dari rancangan awal. Kembali ke truk. Bukankah dengan kita menarik dari arah yang berlawanan, kita justru semakin jauh dari tujuan kita. Jauh dari rancangan awal. Temannya akhirnya berpikir, oh iya ya, kita makin jauh. Akhirnya mereka balik lagi, tarik dari belakang. Dan saudara, kisah ini sebenarnya kalau kita renungkan, ini mungkin kita akan berkata, bodoh amat nih si pemburu ini. Muter aja gitu kan, kenapa sih? Tanduknya dibalik ke arah mobil baru ditarik kan gampang. Ya, namanya juga cerita dan kisah. Tapi setidak-tidaknya hal ini memberikan gambaran dari apa yang biasa dialami dan dilakukan oleh kebanyakan kita sebagai orang Kristen. Kita lebih senang mendengar nasihat, rancangan-rancangan orang lain, tanpa kita pikirkan lebih jauh, tanpa kita dalami, tanpa kita pahami, tanpa kita bandingkan dengan firman Tuhan. Kita langsung terima mentah-mentah, kita langsung praktekin. Dan ketika kita sudah mulai terasa berat, ketika kita sudah mulai menghadapi masalah, jalan buntu, baru kita mulai teriak kepada Tuhan dan sadar ternyata salah. Ternyata rancangannya salah.
Nah saudara, sadar nggak? Jadi sekali lagi, lebih baik kita cari rancangan Tuhan, kita baca Alkitab kita renungkan, kita pahami, kita dengar firman Tuhan, kita coba pahami, kita coba dalami. Kalau kita nggak tahu, tanya kepada hamba Tuhan, tanya kepada pendeta maksudnya apa. Nah setelah kita pahami, dalami, dan kita yakini bahwa ini benar-benar rancangan Tuhan buat kita, baru kita jalani. Jangan asal mendengar. Jadi sekali lagi, bagaimana dengan saudara? Apakah rancangan Tuhan yang saudara sedang lakukan saat ini, baik dalam pekerjaan, berumah tangga, dalam kita berbisnis, berdagang, dalam kita melayani, dalam kita bersekolah, kuliah, dalam apapun yang kita sedang kerjakan, apakah itu sudah sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita atau enggak? Oke, saya akan tutup renungan ini dengan sebuah kisah nyata dari seorang anak Tuhan yang pada beberapa tahun yang lalu dalam pekerjaannya tuh dia mencapai top karirnya, puncak karirnya. Dia berada di posisi puncak karir. Di perusahaannya dia diangkat menjadi top manager. Dan otomatis dengan jabatan yang naik, dia mendapatkan penghasilan yang setara dengan jabatannya dan juga fasilitas dari perusahaan. Sekian lama dia duduk di jabatan top manager tersebut, akhirnya dia menyadari bahwa waktu-waktunya bersama dengan Tuhan, waktu-waktu ibadahnya habis hanya untuk urusan kantor, pekerjaan. Hari Minggu bahkan dipakai untuk mengejar target perusahaan. Sampai satu titik akhirnya dia sadar, jabatan dengan segala fasilitas dan gaji itu membuatnya jauh dari Tuhan. Padahal sebelumnya dia dekat dengan Tuhan, setiap minggu tidak pernah meninggalkan ibadah, kecuali kalau sakit dan keperluan mendesak keluar kota. Tapi ketika dia dapat posisi jabatan di perusahaan yang top manager dengan gaji dan fasilitas yang benar-benar sangat memuaskan secara manusia, ternyata hal itu berakibat konsekuensi dari semua itu. Dia harus meninggalkan ibadah. Saya kembali lagi pada statement saya tadi, perkataan saya, pada satu titik dia sadar. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia sudah merasakan kekeringan rohani. Dalam doanya dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini memang rancangan-Mu buatku? Kalau memang rancangan Tuhan, kenapa aku semakin jauh daripadamu? Bahkan untuk beribadah pun, aku gak punya waktu. Tapi kalau memang ini bukan rancangan-Mu Tuhan, berikan aku pekerjaan yang lain. Nah singkat cerita, setelah berdoa 2 bulan lebih lamanya, akhirnya dia menemukan jawaban. Dia mendapatkan tawaran dari perusahaan yang lain. Tetapi di perusahaan itu, dia tidak mendapatkan posisi seperti di perusahaan yang sebelumnya, di perusahaan sekarang. Dia harus memulai dari nol. Itu berarti bahwa gajinya jauh di bawah standar seperti sekarang ketika dia menjabat top manager. Dan kemudian dia tidak akan mendapatkan banyak fasilitas dan tidak ada jabatan. Wah, kembali dia bergumul lagi, saudara. Apakah ini benar rancangan Tuhan? Top manager, gaji, fasilitas, tapi gak ada waktu untuk Tuhan. Gak ada waktu untuk beribadah. Pekerjaan baru, ada waktu untuk beribadah, tapi gaji jauh lebih turun dari semula. Tidak ada fasilitas. Kemudian juga tidak ada jabatan, seperti pegawai biasa. Singkat cerita dia bergumul. Setelah sekian lama bergumul, dengan hati yang mantap dan damai, berdasarkan kesepakatan bersama dengan istrinya, akhirnya dia berkata, saya akan ambil pekerjaan yang baru. Wow, gak mudah loh saudara. Dan konsekuensi yang dia terima seperti yang saya katakan tadi, tidak ada jabatan, gaji berkurang, fasilitas tidak ada. Dan itu juga berarti bahwa mereka harus mengencangkan ikat pinggang, mereka juga harus banyak menabung,
harus menekan pengeluaran. Dan mereka jalani itu semua. Dan puji Tuhan, kesaksiannya, di akhir kesaksian dia berkata, sampai detik ini Tuhan mencukupi semuanya. Saya punya banyak waktu untuk beribadah. Saya tidak pernah lagi meninggalkan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bisa melakukan pekerjaan saya, dan Tuhan mencukupi kebutuhan saya sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, adik-adik, siapapun kita, Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang indah bagi kita. Rancangan dan rencananya itu adalah hari depan yang penuh bahagia. Tapi sebelum saya tutup ini, saudara jangan anggap dan jangan berimajinasi rancangan Tuhan itu selalu baik adanya secara jasmani. Enggak. Saudara tahu, Yesaya 55 ayat 8 diucapkan oleh Nabi Yesaya bahwa rancanganku adalah rancangan yang terbaik. Tapi tahukah saudara, Nabi Yesaya sendiri mati dengan cara seperti apa? Dia digergaji, saudara. Nabi Yesaya mati digergaji oleh Raja Manasye, Raja Yehuda. Badannya terpotong dua. Loh, dia yang mengatakan Yesaya 55 ayat 8 loh, bahwa rancangan Tuhan adalah rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku jalanku bukan jalanmu, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Dia ngomong loh, rancangan Tuhan rancangan yang damai sejahtera, tapi dia mati dengan cara apa? Digergaji. Jadi kalau kita bicara soal rancangan Tuhan, jangan selalu berimajinasi yang indah-indah, yang nyaman, yang mengenakkan daging. Oh no. Enggak. Yang pasti rancangan Tuhan indah dalam hal rohani dan kekekalan. Pegang itu. Ingat Yusuf, rancangan Tuhan proses menyakitkan. Ujungnya memang dia secara manusia dia dimuliakan. Tapi enggak selalu seperti itu. Yang jelas rancangan Tuhan secara rohani itu indah, dan dalam kekekalan sangat indah. Itu tujuan akhir. Amin. Mari kita berdoa. Ingatkan setiap kami Tuhan bahwa proses Tuhan dalam hidup kami merupakan bagian dari rancangan atau rencana Tuhan untuk membentuk kami menjadi manusia yang sempurna seperti Bapa, serupa seperti Kristus. Karena hal inilah yang menjadi syarat utama kami untuk hidup dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan dan orang-orang percaya lainnya. Kami tahu bahwa kehidupan kami di dunia terbatas, hanya dibatasi oleh usia. Tapi kehidupan kami dalam kekekalan tak terhingga adanya. Dan kesadaran kami di dalam kekekalan itu sama dengan kesadaran kami ketika kami di dunia ini. Itu sebabnya mampukan kami untuk bertahan dalam proses Allah untuk membawa kami ke dalam rancangannya yang indah. Meskipun hari-hari ini mungkin sangat menyakitkan, bahkan terasa pahit sekali, tapi kami mau percaya dan meyakini kami akan berada di happy ending, akhir yang bahagia. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Aku berdoa buat jemaat Tuhan, jika mereka hari-hari ini sedang masuk dalam proses pembentukan Tuhan untuk membawa mereka dalam rancangan dan rencananya, aku berdoa bukan untuk angkat beban dan pergumulan persoalanmu, tapi beri kekuatan, beri hikmat, beri pengetahuan, beri penghiburan, biar mereka tetap kuat dan cakap menanggungnya, sampai pada akhirnya mereka boleh sadar dan mengerti, ternyata rancangan dan rencana Tuhan indah bagi mereka. Aku berdoa buat semua yang sakit apapun penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan engkau saudara. Percayalah dan terima dengan iman. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.